Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lupa Islam, tapi membudayakan Islam itu di dalam. Seperti kalau Anda ke desa-desa, itu tidak pernah ditanya seperti di kota. Di kota tanya KTP, kalau KTP enggak. Di desa langsung disuguhin aja. Orang desa tidak pakai dalil apa namanya ikra'u midhoi barang itu tidak ada. Makanya yu'minu billahi wal yukrim billahi barang tidak ada. Mereka sudah membudaya. Mereka kalau ada tangga yang bapak tanpa disuruh datang ibu-ibu bawa tenung isi beras, gula segala macam datang tak siap. Kalau ada tangganya mau bikin rumah, dia ikut naik ke atas meskipun tidak ikut tinggal di rumah itu. Itu sebetulnya budaya dari tahun halal birri wa taqwa. Nusantara sudah menjadi budaya. Dan itu banyak terutama di Betawi. Betawi sebetulnya banyak dari Islam. Cuma ya sudah menjadi tradisi Betawi, orang lupa itu kalau itu asal usulnya. Kayak lihat ini nelayan mau laut ada kayak baca doa tapi ngelempar pala kerbau kan apanya nggak muslim gitu kan. Dulu pernah di Mesir itu jadi Sungai Nil ini kalau nggak dikorbanin perawan yang masih perawan sekali dia akan meluap, akan bikin madarat pada. Terus waktu itu gubernurnya Amr bin As, presidennya Umar bin Khattab. Diceritakanlah ini ada tradisi yang mengerikan itu setiap tahun itu. Karena Nilnya itu tidak dikasih perawan, dia marah, meluap. Sama presidennya sama Umar bin Khattab disurati kepada saudara Nil di Mesir. Kita sama-sama makhluknya Allah, jangan macam-macam. Aku khalifah. Awas kalau macam-macam. Nah ini kasihkan Nil. Ya agak bingung-bingung lah gubernurnya ini. Ya tapi karena ini yang nyuruh presiden yang dikasih ya dilempar. Sampai sekarang Mesir itu income-nya yang terbesar ya dari Nil. Di samping terusan Suez itu dengan pariwisata paling banyak dari Nil yang bisa ditanami bisa macam-macam Nil. Sebelum disurati ya sama Umar bin Khattab itu kan gubernur karena itu dikasih perempuan. Nah, di sini dulu mungkin juga begitu lalu diganti kepala kerbau daripada kepala orang kan. Diganti kepala kerbau. Sudah kepala kerbau, kerbaunya dimasak sama-sama. Tambah lagi lah. Sama. Ini biar. Namanya Samun Nasim itu di Mesir itu setiap tahun. Tapi setelah itu tidak ada, tinggal perayaannya saja, korban sudah ada. Ritualnya udah nggak ada gitu? Ya, ritualnya masih tapi korbanannya. Ya. Kalau di sini ganti kepala kerbau itu, mungkin dulu kepala manusia. Sini namanya sedekah laut. Ya, sedekah laut, sedekah pada laut. Ya, itu sebagai rasa terima kasih. Laut itu kan sangat murah sekali dia. Tidak pakai bayar, dikasih ikan, kasih macam-macam itu. Ke lautnya ke Allah ya? Nah, ya syukurnya kepada Allah. Tapi kan melewati laut. Laut sama lah seperti kita makan nasi. Itu kan dari Allah semua, masa kita enggak terima kasih sama petani ya? Yang nanam padi kan ya enggak. Ya, kita terima kasih ya. Man lam yaskurillah, lam yaskurillah, lam yaskurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang, tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, kita terima kasih kepada petani. Nah, ketika ada apa namanya gerakan Islam baru gitu ya. Islam baru, wah itu ya karena baru jadi kepengen strength, ini harus gini, ini harus gini.
yang begini ini musyrik, yang begini Jadi ya kita yang nggak ini Mbak, jadi bingung. Itu orang yang baru biasa kan, baru gitu. Yang udah lama kayak orang-orang NU ya sudah biasa-biasa saja. Tidak model-model. Dikiranya orang-orang yang baru itu mengira Allah itu kayak Kong Kamtip gitu. Menabut gak? Kayak dulu kalau Koramil. Enggak. Tuhan itu syakur. Syakur itu kalau untuk manusia yang syakur itu manusia yang sangat tahu berterima kasih. Nah, Tuhan itu syakur, artinya Tuhan itu menerima meskipun sedikit, meskipun salah-salah dari hambanya, diterima karena syakur. Asal niatnya tidak melawan Tuhan, itu keliru-keliru dia enggak apa-apa, diterima oleh Tuhan, itu syakur. Kalau harus seperti Imam Syafi'i, mati semua kita. Harus gini. Nah itu yang orang yang baru-baru itu kepinginnya itu ngepas-ngepaskan. Kita sesanggupnya kita dong. Iya, sesanggupnya kita. Kanjeng Nabi sendiri itu bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu perintah, laksanakan semampu. Itu bukan kreasi dari Nabi sendiri, enggak. Karena niru Allah. Allah berfirman, "Ittaqullaha mastata'tum." Takwalah semampu. Menurut banyak mufasir ahli Quran, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampu itu menasah itu menggantikan, menghapus dan menggantikan ittaqullaha haqqa tuqatih. Anehnya itu khotib itu jarang membaca ittaqullaha mastata'tum. Yang dibaca itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah semua takwa. Jadi kelihatannya lebih galak khotibnya daripada Tuhan. Nah, batasan semampu itu Ya, kayak saya sholat semampunya semampu kewajaran manusia, bukan saya. Kalau saya kan subjektif sekali, wah ini berat ini. Tapi umumnya gimana? Kalau umumnya orang mengatakan berat, itu jelas bukan dari Nabi Muhammad, jelas. Ukurannya umumnya manusia, bukan ukuran masing-masing. Kalau masing-masing semuanya jadi berat. Nah, sholat 2 kali aja deh. Iya, 2 kali aja. 4 terlalu banyak itu. Saya tidak mampu itu. Jadi ukurannya adalah umumnya manusia. Saya berani mengatakan di mana-mana. Pokoknya kalau itu siapapun yang mengatakan, insya Allah serbannya 1 bantrek, jenggotnya 1 dada. Mengatakan kalau ini selamat puasalah 2 hari 2 malam tanpa buka, tanpa sahur. Jelas itu ngarang. Bukan dari Nabi. Karena umumnya orang itu merasa berat gitu. Jadi hasil kalau wajar seperti manusia, itulah Islam. Karena kanjeng Nabi diutus itu memang untuk manusia. Karena itu dipilih manusia yang paling manusia, yang ngerti manusia. Banyak pemimpin sekarang itu yang kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Dikiranya kalau nggak seperti dia juga manusia. Makanya kanjeng Nabi itu mengimami sholat sampai wafat, tidak ada yang komplain. Sembahyang kok cepat sekali, sembahyang kok lama sekali, tidak ada. Jadi karena apa? Kanjeng Nabi tahu orang ini macam-macam. Bahkan sahabat dekatnya beliau sendiri pernah dimarahi gara-gara terlalu lama dia menghatamkan surat Nisa. Surat Nisa dikhatamkan sembahyang Isya 1 rakaat dari Imran dengan surat Nisa. 2 geger itu kan, karena terus yang mufaroqah, yang meninggalkan jamaah itu terus dibully sama orang lain. Minum apa kan? Masa sembahyang keluar dari jamaah. Tidak tahan itu, jemput saya lagi. Wah ini Nisa dihatamkan. Rame-rame ke kanjeng Nabi. Mu'adz dipanggil. Betul, kamu tadi ngimam Isya. Betul. Betul yang kamu baca tadi Ali Imran sama Nisa. Ya. Kamu jangan bikin kamu itu kalau sholat sendiri, silahkan ngatamkan Quran juga nggak apa-apa. Tapi kalau diikuti orang, ngayomi semua orang yang ikut kamu. Itu demokratis. Karena itu kalau sampai sembahyang sendiri silahkan panjang-panjang cepat-cepat sholat. Tapi kalau sampai jadi imam harus memperhatikan. Harus makmumnya siapa. Kalau sampai nggak tahu makmumnya kayak apa,
bilang sama jemaahnya, gimana ini? Voting. Inna atayna makruhu, apa sabi sama ataka. Macam katakan lalu banyak dihitung mana yang ingin hal ataka, ingin panjang siapa? Yang ingin kudu ingin atayna. Oh, banyak ini ya itu ya. Bisa berkening itu. Oh iya, ratus sekali. Karena Kanjeng Nabi itu tahu, jadi tidak pakai begitu, tidak tahu. Orang tidak ada yang pernah komplain. Tapi sahabatnya sendiri ada yang kan tidak tahu. Jamaahnya dikiranya seperti beliau. Pokoknya kalau panjang mesti bagus ya. Ya panjang kan makmumnya ada yang tumpah. Katakan, kan jaga Kanjeng Nabi. Kamu harus menjadi imam, jangan semau. Yang makmum kamu itu ada yang ditunggu kerjaan, ada yang ditunggu anaknya, ada macam-macam lah. Makanya Kanjeng Nabi itu mudah semua. Bahkan menurut istri beliau, Sayyidatina Aisyah, Kanjeng Nabi itu harus tawarin dua hal, sama-sama itu tidak haram, sama-sama halal. Beliau milih yang enteng. Kalau sekarang kan milih yang berat. Biar kualitas. Memang ada agama yang lebih berat, lebih baik, lebih sakit, lebih baik itu ada. Tapi bukan Islam. Tidur di kasur dengan di lantai lebih baik di lantai. Tidur di lantai dengan tidur di atas duri lebih baik di atas duri. Itu ada agama yang gitu. Kalau Islam enggak, wajarnya orang pakai apa? Makanya disebut agama fitrah, agama yang sesuai. Asal kita menjaga kemanusiaan kita tidak akan sulit melaksanakan agama Islam itu. Kadang-kadang merasa berat karena manusianya sudah luntur, sudah tidak kayak manusia. Makanya sampai dibilang ganteng tapi hati-hati buaya darat. Itu kan sudah nggak begitu manusia kan. Kalau mirip-mirip buaya. Oh iya. Berarti hampir tak ular. Kalau masih tetap manusia, insya Allah agama kita. Berarti kalau ada orang wirid yang ini 1.000 ya, yang ini 2.000, itu kayaknya udah di luar. Nah, itu tadi yang saya katakan. Dia mengerti manusia itu seperti dia. Jadi kalau nggak seperti dia bukan manusia. Padahal enggak begitu, kalau Kanjeng Nabi enggak. Dia nanti bicara sama anak TK sesuai akal pikirannya TK, SD, mahasiswa. Enggak semua diantar mahasiswa semua. Bener anak TK tidak. Jangan banyak ya, orang tidak dilihat siapa-siapa. Masih wiridan 45.000. Yang benar, kalau dia memang biasa begitu ya silakan. Jangan semua orang sebagai standar. Nah, itu yang saya katakan tidak mesti manusia. Diangsangkannya manusia itu seperti dia lah. Yang enggak. Banyak kan gitu. Makanya kalau kita lihat hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, daun-daun sabda-sabda beliau macam-macam. Ada yang ausini ya Rasulullah wala la takut. Nasihati aku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nasihati jangan marah-marah. Dan lagi datang ausini ya Rasulullah wala la takut. Nasihati aku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjawab jangan bohong. Jadi macam-macam dilihat orangnya. Sesuaikan Kanjeng Nabi itu bahkan bersabda untuk kita semua kalau kita bicara ini sesuaikan dengan akal pikiran orang yang kita ada bicara. Kalau tidak ya ada yang kelengar. Kalau tidak kalau ya terus jadi masalah itu jadi masalah. Jadi sekarang yang jadi masalah itu kan ini udah zaman medsos dia ngomong sembarang. Orang yang dengar itu macam-macam di medsos itu apalagi Twitter itu, X itu mulai anak SD sampai profesor ada semua di situ. Kalau kita ngomong di situ asal saja dibaca profesor lain dibaca anak SD.
beberapa pemahaman. Pemahaman macam-macam. Kalau misalnya gini kan enak lihat yang biasa bicara, fotonya siapa itu nggak bisa. Tapi kalau di mesa kan yang menerima itu macam-macam. Terima kasih banyak. Ya, ya. Mata-mata dulu. Alhamdulillah.